戻ってる。マリサちゃんとマナちゃんです。ヤッホー。ヤッホーマナちゃんだよ。ヤッホーマリちゃんだよ。言ってほしい。ヤッホーエリカちゃんだよ。Halo guys, selamat datang di channel YouTube Erika Chan. Salam kenal guys. Jadi dia orang Jepang asli. Udah 12 tahun di Indonesia. Paling lama nih, maksudnya paling lama. Siapa dari apa? Dibanding kita? Iya, kamu berapa tahun? Aku 7. Aku cuma 3. Totalnya 3 kayaknya. Oh iya. Iya. Aku dari kelas 4 SD di Bali. Wow. Dia paling Nihonji. Dia orang Jepang asli tapi paling lama di Indonesia. Logatnya juga Indonesia banget ya. Oh iya. Thank you. Menurut kalian gimana? Keren. Jadi hari ini kita sambil makan Mukbang. Iya, kita makan hamburger. Ini aku pesen yang 100% wagyu. Masa iya? Wasabi? Iya? Masa iya? Oh, masa iya? Saya pesen yang 100% beef pakai cheese. Kalau aku lupa namanya. Kita nggak boleh ngomong bahasa Jepang ya hari ini. Oh iya. Kalau ngomong bahasa Jepang, nggak, nanti itu di channelnya Mana-chan. Kita kayak battle nggak boleh ngomong bahasa Jepang, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Wah, makasih. Tapi kalau sekarang bukan battle, tapi karena aku malas bikin subtitle, jadi kalian nggak boleh pakai bahasa Jepang. Ini episode Oke. Jujur aku udah lama gak ngomong bahasa Indonesia ya guys ya. Oh ya? karena lagi di Karena aku lagi di Jepang. Oh iya benar. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang temanya kan semua pernah sekolah di Indonesia ya pastinya. Dari SD ya. Kamu juga SD ya? Iya. Aku juga SD di Indonesia pernah. Apa sih culture shock kalian pertama nyampe di Indonesia? Sebagai orang Jepang, sebagai cewek SD Jepang yang tiba-tiba pindah ke Indonesia. Itu gimana? First impression kalian sama Indonesia yang bikin kalian shock apa? Perbedaannya gimana? Oh, bagus. Cerita ya. Masing-masing beda daerah aja. Iya. Beda itu. Denda. Masing-masing beda daerah ya? Iya. Di mana? Aku Bekasi. Oh, Bekasi. Tapi itu sekolah Indonesia apa internasional atau gimana? Sekolah Dasar Islam Terpadu. Oh, sekolah mikirnya kok. Islam. Sama di mana? Aku di SD biasa, SD Negeri. ya SD negeri di Oh, Lombok. negeri. Di Lombok. Lombok. Aku Iya. SD lokal Hindu Bali. Hindu. Ya, di Bali. Oh, Tapi swasta sih. Oh gitu. Cuman lokal banget. Semuanya beda-beda ya. iya ya. Daerah itu berarti pas SD kelas Aku dari kelas 1. 4. Oh. Gak ada dua ya. Kelas 1 berarti pertama kali SD itu di Indonesia. Pertama kali sekolah. Enggak, jadi gini, aku dulu masuk SD April kan di Jepang itu. Masuk SD Jepang dulu, setelah itu di bulan Juli aku pindah ke Indonesia waktu Juli. Jadi aku pernah 3 bulan SD di Jepang. Ya, jadi aku kayak ngerasain sih banyak perbedaan di Jepang sama Indonesia. Kamu 3 tahun ya SD di Jepang. Dari kelas 4 Ya, di Indonesia. tapi awal aku pindah ke Indonesia itu aku dan mama atau papa aku nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Karena kalian keluarganya keren banget ya. Kan kalau kamu kan mama orang Jepang, papa orang Indonesia. Iya. Makanya ikut papa Iya. ke Indonesia gitu kan. Aku juga papa orang Indonesia, Papa makanya mama ke Indonesia buat belajar bahasa Indonesia. Jadi aku ikut. Kamu kenapa? Aku Orang Jepang, kenapa tiba-tiba bisa pindah ke Bali? Dan biasanya ya orang Jepang di Bali itu biasanya papa suka surfing gitu kan. Iya. Kalau kita nggak ada yang surfing, papa aku juga nggak terlalu sering ke Bali juga. Tapi kayak bisa-bisanya, yo gitu. Kenapa? Bingung ya, jujur. Jadi mama aku itu dulu fashion designer kan. Terus dia pernah keliling luar negeri gitu. Yang banyak itu di Asia. Jadi ada Hong Kong, ada China, ada Korea.
ada Vietnam, ada Indonesia, to the point Bali gitu. Nah, terus at the same time ada dream kalau mamaku itu pengen kapan pengen tinggal di luar negeri setengah hidup aku gitu, kayak dia punya mimpinya gitu. Nah, terus dia kan karena udah pernah kemana-mana gitu kan, salah satunya gitu loh yang selama ini dia suka mana ya, nah dia pilih Bali. Terus keluarga, jadi kayak papa dan aku itu kayak oke, ya udah ikut. Dan gak bisa bahasa Indonesia, terus kayak langsung aja tinggal. ya. Terus gimana sih kalian kan cari rumah, cari sekolah gitu kan? Nggak, gimana ya? Gimana ya? Jujur aku pas kecil ya, jadi bingung. Nggak inget ya? Nggak terlalu ingat, tapi mama papaku kayak ya udah Cari aja ya gitu. cari gitu, dan aku pilih sekolah di lokal. Sekolah lokal. Jadi aku nggak masuk international school, tapi aku masuk sekolah lokal. Jadi di situ orang Bali semua dan Hindu. Tapi karena Bali itu banyak banget orang Jepang ya di situ. Jadi pasti dimanapun sekolah itu pasti ada orang Jepang. Enaknya itu ya. Ya, Bali banyak orang Jepang. ya jadi kalau makanya ada jadi bisa. satu kelas ada 1 orang Jepang. Di satu angkatan kayaknya total ada 5 orang Jepang. Banyak banget. Tapi bukan full Japanese. Kayak Belum background. tentu mereka bisa bahasa Jepang gitu loh. Oh ya. Ada orang yang kayak Mix ya? ya mix terus, semuanya mix. Selain aku tuh pada mix, cuman kayak mix juga kan ada yang lebih bisa bahasa Indonesia, Ya. gak bisa bahasa Jepang gitu. Nah jadi diajarin sama mereka gitu. Tapi aku lama banget sih bisa bahasa Indonesia, kayak 5-10 tahun baru bisa bahasa, kayak ngerasa lebih lancar gitu, kayak ngerasa aku kayaknya udah bisa ngomong sama orang Indonesia. Itu tuh 5 tahun, 8 tahun baru kayak ngerasa bisa. Itu kayak pas SMP akhir. Tapi pas awal-awal nyampe di Indonesia kan kamu juga ya. Aku juga awal-awal nyampe Indonesia itu kan teman-teman orang Indonesia semua. Nggak ngerti nggak sih ngomong apa mereka. Terus apa mulai bisa ngerti itu kapan? Kalian? Aku SMP akhir. SMP akhir. kalau kayaknya ke setengah tahun atau 1 tahun udah bisa. Soalnya masih kecil banget kan waktu itu. Oh iya masih kelas 1 ya. Iya, Lebih kalau- cepet ya. Iya, anak kecil kan lebih cepet, kayak udah 1 tahun tuh udah bisa, soalnya aku masih kecil waktu kelas 1 SD. Dulu awal waktu masuk tuh ditemenin sama papa, tapi udah 1-2 minggu tuh kayak udah nggak ditemenin. Terus Tiba-tiba paham sendiri. iya, awalnya nggak paham sih sebenarnya, tapi kayak lama-lama paham. Terus waktu kelas 2 SD tuh kayak udah biasa gitu. Keren sekali. Tapi awal-awal itu benar-benar kamu nggak ngerti sama sekali bahasa Indonesia. 1, 2, 3 itu ngerti? Enggak. Terus jadi kan aku nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Wow. Terus waktu papa sama mama pergi ngurusin apa gitu, aku kan harus dititip ke keluarga. Terus aku nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dia bikinin kayak memo, kayak gohang makan. Oh, yang kayak paling simple gitu ya. So yang paling simpel kayak lapar gitu, yang kayak gitu diajarin. Terus atau enggak kayak tunjuk, disuruh tunjuk gitu kan. Terus kayak udah lama-lama kayak hafal gitu kan, karena sering dipakai makan, lapar gitu kan. Kalau aku dari kelas 3 kan, jadi kelas 1 sama kelas 2 nya udah sempat sekolah Indonesia di Jepang. Aku ada di Meguro. Sekolah khusus orang Indonesia. Jadi udah ada dasar-dasarnya dulu sih, bahasa Indonesia yang simple-simple udah ngerti. Huruf-huruf juga udah bisa baca alfabet. Keren sekali. Jadi pas kelas 3 tuh bisa, tapi masih kayak nama aku 1, 2, 3, 4. Masih kayak logat Jepang banget gitu. Tapi pas nyampe di Indonesia setahun udah lancar, terus dapet logatnya juga pas kelas 3 sih. Bisa kayak Indonesia banget gitu. Kelas 3 SD. Aku inget aku mulai les kayak les pelajaran Iya, ada. itu dari kelas 4, jadi kayak udah full ngerti gitu kan bahasa Indonesianya, ikut belajarnya. Terus sampai SMP juga kayak ujian nasional kayak semuanya. Wah, semua. Aku ujian nasional udah. Nggak ngerti ya? Aku kayak mulai nih. Biasanya kan itu ABC kan biasanya. Aku dikasih
Terus yang lain kan ya kayak ya udah baca terus jawab. Aku kayaknya 2 menit udah selesai kayak Udah isi aja lagian nggak ngerti, dipikirin juga nggak bakal ngerti. aku baca juga nggak bisa, ngertiin juga nggak bisa, ya udah deh. Aku nggak bisa bahasa yang di buku gitu. Oh, iya, iya. Apa yang dia bilang kan beda banget ya. Beda ya. Kan kalau di buku paket bla 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 adalah begini. Adalah gitu-gitu kan kalau sama temen nggak pakai gitu. Jadi aku kayak kok beda banget nih bahasanya gitu. Jadi aku lebih bisa awal itu sama temen doang. Jadi nggak bisa catat, nggak bisa baca gitu. Jadi kamu pas kelas 4 itu benar-benar kamu nggak sempat les bahasa Indonesia dulu di Jepang gitu enggak? Oh enggak. Jadi nol Banget. sama sekali nggak bisa. Oh 5 kata bisa 5 kata. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. 5 kata itu udah yang kayak wah paling bisa ini, aku paling bisa. Iya. Susah dapet temen nggak sih kalau kayak gitu komunikasinya? Gimana kalian? Nggak? Aku yang paling susah itu nyebut nama teman udah susah. Putri susah banget aku bilangnya. Awal di kelas ada 2 Putri namanya. Susah ya Putri. Ya trinya itu kan susah banget kan. Aku kayak Putri. Paling kalau di Jepangin Putori gitu. Putori atau Puteri apa Puteri. gitu. Kan beda banget ya. nggak ada R soalnya di sini. Iya. Aku susah banget manggil teman aja udah susah. Di situ udah paling Jadi awal-awal belum punya banyak teman. Kalau aku tapi ya aku juga bukan karena aku nggak bisa bicara sih, dulu lebih shy apa ya, Pemalu. ya pemalu. ya. Jadi aku emang pemalu dari kecil, jadi memang sih bahasa Indonesianya kurang, tapi karena karakter aku sendiri jadi kayak awal-awalnya jarang punya teman. Tapi orang-orang Indonesia tuh friendly banget, mereka yang datang gitu. Ya. Jadi kayak tanpa kita sadar, kamu kizuitara ippai tomodachi shita. Iya. Oh iya. Iya. Kalau kita orang Jepang tuh diomongin nggak sih kayak ada orang Jepang tuh. Coba ajakin ngomong yuk. Ya ampun, aku ingat banget waktu kelas 1 SD aku pertama masuk ke sekolah SD di dekat rumah nenek gitu, tapi sebenarnya nggak jadi di situ. Nah, aku datang sama papa duduk di kelas 1 SD, terus semuanya datang dari kelas lain, lari kan, terus di banyak banget. Kayak aku sampai kayak takut aja sih, sungguh itu kan banyak banget pokoknya. Terus dia tanya apa, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti, tapi papa yang jawabin kan. Terus aku kayak Langsung populer. iya. Terus setelah itu kan ada bel Sekolah? bel masuk kan. Langsung bel itu semuanya udah bel lari semuanya keluar. Itu nih kayak di kartun gitu lah, semuanya langsung hilang gitu. Lucu banget pas jam istirahat doang langsung disamperin. Iya, kayak gitu. Lucu banget. Iya, dikerumunin. Karena awal-awal warna kulit aku tuh lebih putih banget kan pas awal-awal deh. Dan di Bali banyak yang tan gitu. Lihat orang yang kayak gini gitu kayak asing banget gitu di Bali. Iya. Kayak orang-orang tuh kayak gitu kan. Terus mereka sampai di kelas banyak yang datang gitu. Terus mereka kayak pertanyaannya bisa bahasa Indonesia nggak, bisa bahasa Indonesia nggak gitu kan. Terus aku jawabnya tidak gitu. Terus itu bisa. Aku kayak kak. Bener juga, kok bisa. Tapi untung teman-teman orang Indonesia baik-baik ya. Iya. Walaupun kita nggak bisa bahasanya tetap didatengin gitu. Iya. Tapi kalau Erika kan udah bisa bahasa Indonesia kan? Tapi tetap aja aku juga dulu karakternya sama kayak Marisa, pemalu. Iya loh, kok kayak nggak percaya? Beneran Nggak loh. bisa percaya deh. Aku malu banget, nggak mau ngomong sama orang lain. Terus kalau kemana-mana harus ditemenin sama mama. Takut. Kawaii. Kawaii kata no. Kawaii kata Untuk tuh. lampau. Gitu. Jadi aku juga susah dapet teman. Tapi ya itu sih karena orang-orang pada tertarik sama wah orang Jepang gitu. Jadi otomatis didatengin duluan. Iya. jadi bisa. Iya sih ya. Kalian di Indonesia pertama main apa? Diajak main apa? Kalau aku main karet sama main bekel, tau nggak? Aku dulu pengen banget main karet, tapi aku dulu
introvert kan, pemalu, shy. Jadi anak tetangga itu pada main karet di depan rumah. Pengen ikutan tapi aku nggak bisa. Jadi aku liatin Apa itu? kayak pakai karet, terus kayak tadi ya lompat-lompat gitu ya. Oh. Atau enggak Terus aku dulu pengen banget tapi Iya. kan bikin karet pakai karet lagu mah pakai bikin tali. Setelah itu kita kayak lompat di situ, kayak ada I see. so, kayak lompat tali pakai lompat. karet gitu. Terus ada levelnya, misalnya dari tinggi mata kaki, tinggi lutut gitu. Oh iya iya, Iya. Tahu? aku pernah lihat. Terus kita harus lompat. Pantesan. Ada seragam. Ah. Ya kan? Iya, Di iya Jepang juga, SD nggak ada seragam ya? Iya. Kalau anak SD yang pakai seragam itu udah elit banget kalau di Jepang. Oh itu mah. Iya. Oh, Sekolah oke. swasta. Iya. Swasta, terus mereka naik kereta sendiri, terus kayak Iya. udah pinter banget. Kecil mereka tapi kayak udah baca buku Iya gitu kan. benar. Iya. Tapi di Indonesia semuanya ada seragam. Ada Seragam kan? ya? Semuanya Iya. ada. Ada. Iya. Seragamnya beda Senin Selasa Rabu. Iya benar. Itu juga kaget ya. Aku sampai bikin ini sendiri, kayak apa, schedule sendiri. Hari Senin pakai seragam yang warna ini sama ini, Selasa ini sama ini. Kalau enggak aku nggak susah hafal gitu. Iya kan? Kalau di Jepang misalnya waktu kita SMA ada seragam, tapi nggak setiap hari beda. Semuanya sama. Iya sama ya, Senin sampai Jumat sama. Iya. Terus ini juga kalau di SD nggak ada ransel. Aku awal pakai ransel ke sekolah Indonesia. Ini asal Jepang. Lucu banget. Kamu bawa itu ke Indonesia? Iya. Berat banget nggak sih? Iya sih, cuman kayak karena kan orang tua aku juga beli ransel itu kan awet kan. Biasanya benar. satu dari kelas 1 sampai kelas 6 harusnya. Orang Jepang ya. Harusnya aku pakai segitu gitu. Tapi kalau cuman 3 tahun itu sayang gitu kan. Jadi orang tua aku dan aku juga pengen masih pakai gitu. Jadi awal-awal aku pakai gitu. Lucu banget. Iya, tapi dan di Bali itu sebenarnya ada aja yang pakai karena banyak orang Jepang. Oh iya, jadi orang Jepang yang lain juga pada pakai ransel. Ada yang pakai. Oh my Jadi kayak, wih, pasti orang Jepang. Kayak pasti orang Jepang. Segitu kali ya. Oke guys, jadi sekian cerita-cerita kehidupan kita di Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton konten-konten di TikTok dan Instagramnya Mana-chan dan Arigato. Larissa-chan. Nonton ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Hayai.